Sampai di pertemuan teman sekelas, seorang pria secara tidak sengaja menjatuhkan kunci mobilnya ke tanah. Ini membuat semua teman sekelas lama di sekitarnya menyesal. Anak ini yang dulu mereka bully, seorang pengemis kecil yang dianggap remeh oleh semua orang, kini ternyata mengendarai sebuah mobil mewah yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Ternyata orang tua pria itu bercerai saat dia masih kecil. Ibunya tidak lama kemudian juga meninggalkannya. Dia menjadi anak yatim piatu yang tidak ada yang mengurus. Untungnya ada paman kedua yang sesekali memberinya makanan. Jika tidak, dia mungkin sudah mati kelaparan. Tapi saat itu paman kedua masih bertugas di militer. Dia hanya bisa mengirim uang saku sekali setiap 1 atau 2 bulan. Jadi dia sama sekali tidak punya uang untuk membeli pakaian baru. Jaket yang dia pakai sudah dipakai berulang kali. Ujung lengan sudah robek, karena dia selalu memiliki bau. Teman-teman sekelas memanggilnya pengemis kecil. Tidak ada yang mau bermain dengannya. Seiring berjalannya waktu, dia juga semakin tidak suka berbicara. Bahkan perlahan-lahan menjadi depresi. Setelah masuk SMA, dia diam-diam menyukai gadis tercantik di kelas. Tapi dia dalam hati mengerti, gadis sebaik itu, seperti gadis tercantik, bagaimana mungkin dia bisa menyukainya? Sampai suatu hari, dia secara tidak sengaja menjatuhkan pulpen gadis tercantik. Dia dengan panik mengambilnya. Sambil meminta maaf, dia dengan hati-hati mengelapnya dengan bajunya. Namun tindakan ini justru mengundang tawa sinis dari orang-orang di sekitarnya. Ketika dia dengan hati-hati ingin mengembalikan pulpen itu kepada gadis tercantik, tiba-tiba, anak kaya di kelas menendangnya, menghina dia sebagai pengemis yang tidak tahu malu. Bahkan berani menyentuh barang milik Zhou Tong dengan tangan kotor. Dia menahan rasa sakit. Sekali lagi dia mengulurkan pulpen itu. Gadis tercantik itu melihat ekspresi jijik dari teman-teman sekelas. Lalu dia mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan. Pulpen ini, saya tidak mau lagi. Silakan buang saja. Kalimat ini membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa si cantik di kelas meremehkannya. Bahkan menganggapnya kotor. Kemudian karena keluarganya miskin, dia tidak melanjutkan kuliah. Pergi bekerja di lokasi konstruksi untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi pena itu selalu dia bawa kemana-mana. Dan sejak saat itu, dia diam-diam bersumpah pasti akan menjadi seseorang yang berarti. Tak disangka, detik berikutnya, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah mobil kecil mengalami kecelakaan. Tanpa berpikir panjang, dia berlari untuk menyelamatkan orang. Dia juga membantu melaporkan ke polisi. Dan tindakan baik ini secara tak terduga mengubah hidupnya. Keesokan harinya, pemilik mobil untuk berterima kasih padanya memberikan uang 200.000 yuan secara paksa. Pada waktu itu, 200.000 adalah jumlah yang sangat besar. Dia tidak tahu bagaimana mengelola uang ini. Jadi dia menyerahkannya kepada paman keduanya yang baru pulang dari dinas militer. Paman keduanya dengan tegas memutuskan untuk menggunakan uang ini untuk berbisnis. Beberapa tahun berlalu, pabrik pakaian paman keduanya semakin besar. Dia sebagai pemegang saham terbesar juga mendapatkan banyak uang. Suatu hari, dia membawa pulang beberapa juta dari dividen dan bersiap untuk meninggalkan pabrik. Namun secara tak terduga melihat si cantik datang untuk wawancara. Dia sedang berpikir untuk menyapa. Namun si cantik berbalik dan berlari sambil menangis. Gadis, sungguh bukan karena aku tidak menyukaimu. Tapi departemen keuangan kami benar-benar sudah penuh. Dia baru tahu bahwa si cantik tidak lolos wawancara. Dia secara naluriah ingin mengejarnya untuk bertanya. Tapi tiba-tiba teringat tatapan sinisnya di masa lalu. Mungkin dia sudah lama tidak mengingatnya. Saat itu ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari grup kelas. Teman-teman lama ingin mengadakan pertemuan. Dia berpikir sejenak, memutuskan untuk pergi. Sekalian mengembalikan pulpen kepadanya. Hari pertemuan pun segera tiba. Pintu masuk hotel. Anak kaya dari dulu, Wu Yunfeng, sedang dengan bangga memamerkan mobil barunya. Menarik perhatian banyak orang dengan rasa iri. Bagaimanapun, sebagian besar teman sekelas datang dengan bas. Wu Yunfeng sedang asyik bercerita. Tiba-tiba melihat, di depan ada mobil mewah yang lebih mahal. Sekelompok orang segera mengerumuni untuk melihat lebih dekat. Mereka tidak tahu AFIZSAR. Yang duduk di dalam mobil adalah pengemis kecil yang mereka bicarakan. Karena jendela mobil adalah kaca satu arah. Dari luar sama sekali tidak bisa melihat ke dalam. Wu Yunfeng bersandar di tepi jendela mobil dan memanggil bos. Bos, adik kecil Wu Yunfeng. Ayahku adalah Wu Laosian dari pabrik pakaian Hongyun. Apakah bisa memberikan kontak untuk saling mengenal? Melihat tidak ada respon dari dalam mobil, dia hanya bisa dengan canggung membawa temannya. Kami masuk ke hotel terlebih dahulu. Sampai di lobi, bunga sekolah Zhou Tong tiba-tiba memanggil pria itu. Pria itu terkejut, mengira dia mengenal dirinya. Secara naluriah dia meraba pena di saku, teman lama. Sudah lama tidak bertemu. Ternyata bunga sekolah hanya menjabat tangannya dengan sopan. Pria itu belum sempat bereaksi. Dia sudah berbalik dan berbincang dengan orang lain. Siapa orang itu? Saya juga tidak terlalu ingat. Hanya merasa familiar sehingga menyapa. Oh, ayo pergi. Masuk ke ruang privat. Wu Yunfeng sibuk membagikan rokok mahal kepada teman-temannya. Ketika sampai di depan pria itu, teman lama mengambil sebatang rokok lembut. Tidak perlu merokok. Tidak terbiasa dengan yang itu. Pakai yang lembut ini. Apa yang terjadi dengan double happiness? Iya.
Sudah terbiasa dengan Hong Xuangxi yang 7,5 yuan ini. Merokok yang lembut 75 itu tidak enak. Saat itu, guru kelas, Guru Jia, datang mendekat. Pria itu segera berdiri dan menyapa. Guru bertanya di mana dia bekerja sekarang. Dia menjawab singkat bahwa dia bekerja di pabrik pakaian Qifeng. Semua orang mengira dia hanya seorang pekerja di jalur produksi. Lagi pula, Qifeng adalah perusahaan besar. Orang biasa mana yang bisa masuk ke situ? Orang harus tahu untuk berusaha lebih. Kamu harus belajar dari teman kita, Wu Yunfeng. Sebatang rokoknya bisa setara dengan gaji setengah bulan orang biasa. Ngomong-ngomong, harus banyak belajar dari teman yang merokok Hong Xuangxi ini. Belajar semangat kerja keras dan perjuangan. Wu Yunfeng bersikap rendah hati di mulutnya. Di wajahnya tertulis penuh kebanggaan. Saat itu, Guru Jia tiba-tiba teringat sesuatu. Saat kita di kelas SMA, apakah ada seorang yang selalu mengenakan satu pakaian? Anak laki-laki yang kotor. Yang pengemis bau itu, kan? Siapa sebenarnya pengemis bau itu? Itu si bodoh yang mengotori pulpen Zhou Xing. Akhirnya, kalau tidak, dia akan dibuang ke tempat sampah olehmu. Oh, saya ingat sekarang. Ngomong-ngomong, anak itu memang aneh. Satu pakaian dipakai selama 1 semester. Setiap kali dia lewat di samping saya. Aduh, seperti baru keluar dari lubang toilet. Hahaha. Namun, tidak ada yang mengenali. Pria di depan ini adalah pengemis kecil dari dulu. Saat itu, bintang sekolah Zhou Tong tiba-tiba berdiri dan mengatakan sesuatu yang adil. Menyatakan bahwa selama SMA, kita semua pernah mengganggu dia. Sekarang tidak seharusnya berbicara seperti ini di belakang. Seharusnya minta maaf. Kata-kata ini membuat pria itu sedikit terkejut. Tidak menyangka dia akan membela dirinya sendiri. Tapi Guru Jia melambaikan tangannya. Tidak perlu minta maaf. Dia kemudian tidak punya uang untuk kuliah. Diperkirakan sekarang dia yang paling menderita. Kita harus benar-benar membantunya lebih banyak di lain waktu. Wu Yunfeng bahkan mengeluarkan kunci mobilnya untuk menunjukkan. Saya kebetulan kekurangan sopir. Nanti saya akan mencari cara untuk menghubunginya agar dia mengemudikan untuk saya. Di tengah gemuruh tawa mengejek, pria itu secara tidak sengaja menjatuhkan kunci mobil dari saku. Jatuh ke tanah. Seketika semua orang terbelalak. Itu adalah kunci mobil mewah. Di era itu, bisa mengemudikan mobil sudah luar biasa. Apalagi mobil yang lebih mahal dari milik Wu Yunfeng. Pria itu sedang bersiap untuk membungkuk mengambilnya. Namun, Wu Yunfeng lebih cepat mengambilnya. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan bahwa pria itu bisa mengemudikan mobil ini. Menunjukkan bahwa kunci ini mungkin bukan kunci mobil. Sambil berbicara, dia menekan kunci itu dengan sembarangan. Suara kunci mobil yang jelas terdengar di depan pintu hotel. Suara apa itu? Ini sepertinya berasal dari luar. Pemantik api ada di sini. Wu Yunfeng dengan tidak percaya berjalan ke tepi jendela. Dia menekan lagi. Kali ini semua orang melihat dengan jelas. Itu adalah mobil mewah yang mereka lihat di pinggir jalan tadi. Lampu mobil berkedip. Dalam sekejap, wajah semua orang berubah. Teman sekelasnya yang tadi masih mengejeknya, segera mendekat dan tersenyum sambil berbincang. Guru Jia juga tersenyum lebar. Sudah mengajar selama lebih dari 20 tahun. Tidak menyangka bisa mengajar seorang bos besar sepertimu. Siapa namamu, ya? Di tengah tatapan semua orang yang penuh harapan dan canggung, pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Ya, pengemis bau. Zhang Long, dia ternyata adalah Zhang Long.